Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan modul atau bagian pembahasan terkait dengan social networking security. Seperti yang telah kita ketahui bahwa berbagai keamanan atau security di dunia digital banyak celah, banyak faktor. Ya, secara garis besar itu kita bisa dilihat dari sisi hardware, bisa dilihat dari sisi networking atau jaringan, dan bisa dilihat juga dari sisi software, gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa dengan teknologi ini data yang akan kita berikan di dalam media sosial itu akan menjadi riskan, sehingga data kita bisa diambil oleh orang lain. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan online social networking. Oke, apa itu yang disebut dengan online social networking, gitu ya. Jadi intinya sebagai manusia adalah insan yang memerlukan suatu kehidupan sosial, ya, di mana sebelum adanya jaringan atau internet ini kita selalu berinteraksi sosial, ketemu antara orang dengan orang, gitu ya. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa bercerita satu sama lain. Tapi pada saat sekarang kita udah masuk di dunia digital, ya, kita bisa memberikan informasi, kita bisa melakukan apapun itu, komunikasi bisa berupa suara, teks atau chat, gitu ya, email, gambar, video, dan lain-lain. Dan semua itu bisa terrecord, tersimpan, ya, di mana data tersebut bisa tersimpan di device kita atau perangkat kita, maupun disimpan di perangkat orang lain atau di cloud, ya, sehingga suatu saat data itu bisa diambil. Dan apalagi teknologi sekarang dengan adanya keilmuan data analitik, data itu bisa diambil untuk digunakan di waktu yang akan datang, ya. Oke, pada kesempatan ini karena kita akan bicara terkait dengan hubungan sosial di dalam dunia digital, ya, atau secara eh, teori itu disebutnya adalah online social networking, gitu ya. Jadi di sini layanan web atau aplikasi-aplikasi yang sudah kita kenal, ya, memungkinkan orang untuk terhubung satu sama lain dan di sana bisa berbagi informasi, ya, di mana kita secara general bisa mengetahui informasi manakala orang yang kita lihat informasinya itu tidak begitu kita kenal, gitu ya. Dengan adanya berita-berita, dengan adanya orang men-share informasinya di media sosial, kita tidak tahu siapa mereka, tapi kita bisa menikmati informasi yang eh, kita rasakan dari informasi yang mereka upload, gitu ya. Selanjutnya, selain informasi berupa teks, berupa audio, video, gitu ya, ada juga berupa foto, gitu ya, sehingga ke depannya orang-orang bisa memberikan ekspresi data apapun itu di dalam media sosial, gitu ya. Oke, seperti yang kita ketahui, gitu ya. Contohnya media sosial yang ada saat ini adalah seperti halnya Facebook, adanya Twitter, ya, di mana Twitter orang bisa men-tweet, orang bisa eh, meluapkan perasaan-perasaannya atau komentar-komentarnya, gitu ya. Di mana orang-orang itu kadang-kadang tidak bisa menyaring apa yang dia ungkapkan, gitu ya, menyakiti orang dan lain-lain, gitu ya. Oke, ada berupa email, gitu ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang apa yang digunakan untuk sosial media, ya. Ada Blogspot, ada Oyogi, ada Flagger, ada Sosial, ada Office, dan lain-lain, gitu ya. Oke, online social networking, gitu ya. Eh, Secara data itu sekarang itu orang telah terhubung atau user di Facebook itu sekitar 900 juta, gitu ya.
di dunia, walaupun ada seorang itu bisa punya lebih dari satu akun gitu ya. Lalu di sini juga sekitar 150.000 juga di Amerika telah terhubung juga akun di Facebook, dan 450 juta aksesnya itu dengan menggunakan perangkat device mobile. Artinya apa di sini? Orang kapanpun, dimanapun dia bisa memberikan komentarnya, dia bisa memberikan informasi seperti dia lagi ada di perjalanan, dia langsung shoot ya, ada kejadian apa, dia langsung posting di sana gitu ya, sehingga berita dimanapun bisa secara real time kita dapatkan gitu ya. Selanjutnya ada sekitar kurang lebih 300 juta gambar yang diupload di dalam Facebook gitu ya per harinya. Ya, jadi sangat besar ya data yang dikirim oleh orang-orang yang akses ke dalam Facebook ini gitu ya. Selanjutnya ini ada data lagi sekitar 140 juta di Twitter ya, itu usernya, dan 340 juta orang men-tweet gitu ya. Banyak tergantung apa yang mereka lagi trending topik terkait dengan berita-berita saat ini ya. Selanjutnya ada juga di LinkedIn ya. Di LinkedIn itu ada 175 juta ya usernya, yang lebih dari 200 negara gitu ya. Jadi dengan adanya user sebanyak ini ya, perusahaan Facebook ya, LinkedIn, Twitter dan lain-lain itu bisa membuat suatu komunitas sebetulnya ya. Dengan adanya data analitik, Facebook udah bisa menggunakan area-area orang berbicara atau area-area orang ini profesinya seperti apa, itu bisa kelihatan dari sisi apa yang mereka komentari gitu ya. Oke, selanjutnya dengan adanya teknologi ini ya, kita harus juga mengetahui bahwa dari segala sesuatu itu punya dampak gitu ya. Ada sisi positif dan ada sisi negatif gitu ya. Nah, kita harus mengetahui apa aja sisi positifnya sehingga kita bisa memanfaatkan media tersebut dengan sebaik-baiknya ya. Dan kita juga bisa mengetahui ya sisi negatifnya sehingga kita bisa mencegah jangan sampai sisi negatif itu menjadi merugikan kita sendiri ya. Jadi kita harus tahu apa dampaknya kalau media sosial atau tool apapun itu yang harus kita ketahui ya. Manfaat dari komunikasi sosial networking ini secara online ya, di mana manusia ini menginginkan di antaranya zaman sekarang ini mengenal eksis diri gitu ya, pengen dikenal oleh orang lain gitu ya. Kayak kalau dulu sebelum adanya media sosial, orang pengen mengenal itu dengan cara membagikan kartu nama gitu ya, memajang poster dan lain-lain gitu ya, pasang iklan di koran-koran gitu ya. Nah, sekarang orang dengan adanya media sosial, dia tinggal membuat suatu konten ya, apakah itu membuat suatu cerita gitu ya, dia membuat suatu foto, dia membuat konten video dan lain-lain, sehingga orang lain itu banyak untuk memperhatikan yang bersangkutan ya, karena tujuannya orang memposting itu pengen dikenal gitu ya, pengen tahu bahwa dia itu jati dirinya seperti apa, kurang lebih seperti itu ya. Jadi selain mengenalkan dirinya sendiri, ada juga orang pengen untuk memperkenalkan dari sisi perusahaan atau produknya atau organisasinya ya. Sekarang udah banyak media sosial itu digunakan untuk iklan ya, baik itu produknya atau perusahaannya, jasanya gitu ya. Contohnya ada di Facebook untuk jualan, di Twitter juga bisa jualan, TikTok dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya dalam komunikasi OSN ini atau online social network ini dapat membantu menjangkau calon pembeli ya. Karena dengan network yang begitu menyebar ya, dan device-nya juga begitu menyebar, sekarang device itu sudah sangat murah dan setiap
pelosok masyarakat juga udah bisa menikmati dengan media sosial ini, sehingga kita bisa menawarkan suatu produk itu lebih tersebar lagi gitu ya, sampai ke desa-desa gitu ya, sampai ke pelosok-pelosok gitu ya. Yang penting di sana ada network gitu ya. Lalu dengan OSN ini juga menyediakan forum komunal yang berekspresi. Jadi di sini orang-orang banyak membuat suatu komunitas-komunitas, kelompok-kelompok ya, dan kolaborasi-kolaborasi gitu ya. Jadi ini kita lihat dulu dari sudut pandang positifnya gitu ya. Selanjutnya adanya hubungan dengan teman-teman lama gitu ya. Kita bisa tahu, bisa menggali lagi, mengenali lagi teman-teman kita yang dulu ya. Kalau zaman dulu kita udah putus komunikasi, susah untuk kembali untuk gabung lagi. Tapi sekarang dengan adanya sosial media, kita bisa mencari, searching namanya, searching aktivitas dulu kita saat ketemu itu bisa dicari gitu ya. Oke, selanjutnya kita juga bisa mengetahui pengen mencari tempat misalkan wisata, kuliner dan lain-lain gitu ya. Kayak itu kurang lebih dari sisi manfaatnya. Tapi di satu sisi kita juga harus tahu bahwa ada dampak negatifnya juga gitu ya. Dengan adanya OSN ini bisa menimbulkan keamanan ya. Baik itu keamanan secara security-nya, datanya, ada atau secara kontennya. Oke, maksudnya apa secara konten? Orang memanfaatkan media sosial, tapi dia memberikan informasi yang salah gitu ya, tidak valid. Misalkan ada orang menyebarkan hoax gitu ya, memberikan informasi fitnah dan lain-lain gitu ya. Artinya itu secara konten gitu ya, foto yang diedit lalu dia sebarkan dan seterusnya gitu ya. Nah, ada juga dengan cara apa? Memanfaatkan secara negatifnya itu adalah dari sisi security-nya. Ini udah menggunakan secara keilmuan networking-nya gitu ya. Jadi kita bisa tahu data seseorang itu dari media sosialnya ya. Karena kalau orang tidak begitu mengenal dengan karakteristik media sosial tersebut, misalkan yang bersangkutan punya Facebook, tapi dia tidak tahu cara setting terkait dengan security, ya secara dasar. Misalkan dia menyebarkan secara publik, ya akunnya dia sebarkan secara publik, namanya, nomor teleponnya, alamatnya, sehingga orang bisa tahu identitas seperti itu, ya. Apalagi GPS-nya secara lokasi gitu ya. Jadi dia sekarang perangkat-perangkat mobile gitu ya udah bisa mendeteksi dan bisa secara real time menginformasikan bahwa seseorang lagi ada di mana gitu ya, daerah mana gitu. Apalagi yang bersangkutan memposting foto dan lain-lain. Sehingga aktivitas seseorang itu bisa diketahui. Itu sangat gampang gitu ya. Jadi kalau orang-orang awam yang nggak begitu paham terkait dengan setting-setting apa yang harus eh, dilakukan terkait dengan enable dan mendisablekan suatu data gitu ya, dia akan menginformasikan semua ke dalam media sosial gitu ya. Oke, jadi data nanti bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Oke, kalau sekarang udah banyak juga data yang bisa dimanfaatkan dalam misalkan dalam hal iklan, periklanan ya. Jadi kenapa kok di akun kita banyak iklan? Itu kurang lebih karena kita men-share data yang kita tidak sadari gitu ya. Kita share email, kita share link akunnya Facebook, Twitter dan lain-lain. Sehingga perusahaan-perusahaan itu akan mengiklankan produknya dikirim ke email-email seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya kita mengenal dengan ada istilah ada small talker dan shadow gitu ya. Oke, jadi apa itu yang disebut dengan small talk gitu ya. Jadi di sini small talks itu adalah dengan cara memanfaatkan sosial
media tadi ya, di mana di sini orang-orang melakukan suatu seperti chat gitu ya, obrolan-obrolan kecil, kalimat-kalimat singkat gitu ya, melakukan kontak, memberikan informasi ya. Lalu di sini juga orang-orang bisa melakukan proses tatap muka dengan adanya mengallow misalkan video call gitu ya, ada conference gitu ya, orang memposting video dan lain-lain ya. Nah, ini yang disebut dengan small talks gitu ya. Jadi penting untuk jejaring sosial orang-orang memahami terkait dengan apa yang diposting ya. Selanjutnya di sini juga yang termasuk dengan small talk itu ada komunikasi nonverbal secara langsung, lalu membantu orang mengenal satu sama lain ya, untuk perkenalan ya, dia mengenalkan diri, lalu memposting videonya di media sosialnya ya. Biasanya ini dia menginformasikan terkait dengan portofolionya supaya orang-orang tertarik ya. Misalkan dia mengenalkan dirinya, namanya, lalu dia pendidikannya di mana, bidangnya apa gitu ya, untuk mencari pekerjaan dan lain-lain. Ya. Lalu manfaat dari small talk ini juga di sini dimanfaatkan untuk obrolan ringan ya, terkait dengan adanya important social lubricant ya. Jadi informasi-informasi penting tapi tidak terlalu detail gitu ya. Informasi-informasi singkat gitu ya. Oke, jadi di sini yang sulitnya adalah karena informasinya tidak terlalu detail ya. Jadi orang bisa menafsirkan sesuatu yang lebih kompleks gitu ya. Oke, misalkan ada informasi gempa ya. Tadi pagi ada gempa gitu. Nah, informasinya kan kurang detail. Ya, tadi pagi itu di mana, jam berapa gitu ya. Lalu apa yang mau disampaikan, apa maksudnya tadi pagi ada gempa gitu. Terus lalu maksudnya apa gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang juga yang disebut dengan pendekatan naif ya, obrolan berbasis smartphone. Jadi di sini prosesnya adalah menyimpan semua informasi pengguna termasuk daftar kontak lengkap sesuai dengan penggunanya gitu ya. Jadi teman-teman pada saat melakukan instalasi aplikasi gitu ya, media sosial maupun suatu aplikasi-aplikasi tertentu, biasanya mereka melakukan notifikasi apakah akan memberikan akses ke dalam suatu phonebook-nya, terhadap mikrofonnya, terhadap kameranya gitu ya, terhadap direktori fotonya dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi nanti secara tidak sadar data itu mereka bisa ambil gitu ya kalau kita melakukan mengizinkan untuk mengallow data tersebut ya. Lalu di sini juga pengguna bisa melaporkan baik lokasi geografis sendiri atau kumpulan ID telepon. Ya, seperti tadi yang udah diceritakan bahwa kalau GPS-nya aktif ya, apalagi ada suatu aplikasi yang bisa mereplay ya secara real time menginformasikan keberadaan kita, itu otomatis informasinya akan terus beredar gitu ya, akan terus dikirim gitu ya. Selanjutnya, server selalu melakukan pencocokan profil, ya, menentukan topik obrolan ringan, saling kontak, minat dan lain-lain. Ya, jadi itu yang harus kita lihat bahwa di sini adalah proses open social network, gitu ya, di mana orang bersosial sangat-sangat terbuka, gitu ya. Oke, selanjutnya. Yang harus kita tahu juga dari sisi ancaman dan serangan gitu ya. Apa sih ancaman atau serangan dengan adanya informasi yang terbuka di sosial media ini gitu ya. Jadi di sini salah satunya adalah distribusi malware gitu ya. Ya, di sini ada iklan-iklan yang banyak gitu ya. Masuk otomatis itu akan mengganggu gitu ya. Selanjutnya di sini juga adanya
proses dalam tanda petik pelecehan gitu ya, karena orang akan secara mudah untuk melakukan isu-isu gitu ya yang negatif gitu ya, melakukan proses fitnah, melakukan proses kebohongan dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya informasi ya itu akan tercatat atau akan direcord di dalam dunia maya. Jadi artinya apa yang kita ucapkan itu akan terrecord gitu ya, tergantung server yang akan merecord tersebut gitu ya, atau aplikasi tersebut. Misalkan teman-teman semua melakukan aktivitas suatu chat atau komunikasi di mana komunikasi itu sama server akan disimpan ya, baik di dalam Twitter, Facebook dan seterusnya. Dan mereka mempunyai SOP tersendiri terkait kapan catatan tersebut akan dihapus ataupun tidak gitu ya. Ya, jadi hati-hati karena ini adalah sebagai identitas kita gitu ya nantinya ya. Jadi ternyata kita tuh pernah melakukan proses komunikasi seperti itu gitu ya. Kita pernah melakukan posting suatu konten tertentu gitu ya. Makanya hati-hati dengan hal-hal yang tidak begitu baik dilakukan oleh teman-teman untuk diupload di dunia media sosial gitu ya. Selanjutnya terkait dengan masalah privasi. Informasi tentang orang yang diposting oleh dirinya sendiri ataupun orang lain gitu ya. Saya memberikan informasi terkait diri saya sendiri. Misalkan saya lagi wisata, saya memfoto selfie diri saya sendiri, saya upload gitu ya. Lalu saya kasih komentar di sana posisi saya ada di mana, saya lagi ngapain gitu ya dan seterusnya. Ya. Ataupun saya diposting oleh orang lain ya. Saya bisa dipoto secara sengaja oleh orang lain, lalu mereka menguploadnya, ataupun orang lain memfoto objek yang lain tapi di sana ada kita gitu ya, masuk ke dalam fotonya dan itu tershare gitu ya. Nah itu yang menjadikan kehati-hatian gitu ya. Selanjutnya informasi yang diposting di OSN ini akan mempengaruhi proses pengangguran, asuransi dan lain-lain gitu ya. Jadi contohnya kalau kita memberikan suatu informasi yang tidak benar gitu ya, perusahaan-perusahaan perbankan, asuransi udah melihat melirik media sosial dari seseorang gitu ya. Kalau dulu kita mau minjem uang gitu ya atau kita nabung, itu yang dilihat itu adalah KTP gitu ya, suatu identitas gitu. Tapi sekarang itu selain identitas akan dilihat juga media sosial gitu ya, berperilaku seperti apa dan lain-lain gitu ya, sehingga akan kelihatan orang ini karakternya seperti apa ya. Oke, selanjutnya juga kita juga harus memperhatikan terkait dengan etik gitu ya. Jadi hati-hati dengan misalkan adanya haki, paten, ya hukum, sesuatu yang dilanggar gitu ya. Jangan sampai kita melanggar hak privasi orang lain, kita melanggar suatu merek logo orang lain, kita bikin karikatur gitu ya, logo-logo tertentu yang menurut kita ini tidak terlalu bermasalah, tapi ini bisa dipermasalahkan gitu ya. Oke. Ancamannya apa sih di dalam suatu media open media sosial gini ya. Jadi di sini adanya kebocoran informasi pribadi gitu ya. Jadi kebocoran ini kalau kita sengaja melakukan menginformasikan terkait dengan data yang kita punya, berarti itu ketersengajaan gitu ya, secara disengaja. Tapi kalau misalkan kita punya suatu data dan kita juga udah setting gitu ya bahwa orang lain itu tidak bisa menikmatinya gitu ya, ataupun kita simpan di tempat-tempat device yang menurut kita aman, tapi dengan adanya seperti malware, virus dan lain-lain itu data tersebut bisa terbaca gitu. Makanya kita juga harus hati-hati, pilih-pilih media sosial yang sekiranya aman gitu ya. Oke. Tindakan
pertahanannya harus seperti apa sih? Bagaimana melakukan proses security dari social networking seperti ini gitu ya. Karena mau nggak mau kita juga harus terlibat di situ gitu ya. Kita tidak bisa menafikan diri bahwa saya tidak punya sosial media gitu ya. Bahwa kita menghindar dari itu udah nggak bisa gitu ya. Mungkin sekarang ada beberapa orang masih dihitung jari nggak punya sosial media ya. Sebentar lagi semua orang itu harus punya sosial media ya. Seperti yang kita ketahui, kalau teman-teman isi form itu suka ditanya ya, alamat emailnya di mana, link Facebooknya atau LinkedIn-nya, Twitter-nya apa, itu biasanya suka ditanya gitu ya. Jadi ke depan akan aneh kalau orang nggak punya digital sosial media gitu ya. Oke, bagaimana proses penanganannya gitu ya. Kayak kalau penanganan secara individu ya minimal seperti biasa kita menggunakan kata sandi atau password yang kuat gitu ya. Kalau sekarang aturannya, rule-nya biasanya standarnya minimal 8 karakter, terdiri dari huruf angka, kapital ataupun huruf biasa, ada simbolnya, ada number gitu ya. Lalu berikan informasi pribadi minimal, hindari masukkan tanggal lahir, alamat dan lain-lain. Ya, yang menyerupai password seperti itu ya, atau informasi yang terlalu detail sehingga orang lain mengetahui kita lebih rinci gitu ya, seperti alamat rumah, kampung halaman dan lain-lain. Ya. Jadi ya kita harus tahu juga apa sih kenapa kita harus memberikan informasi tersebut sedetil tersebut di media sosial gitu ya. Oke, selanjutnya kita juga harus melakukan proses pengaturan atau setting terkait dengan privasi. Ya, biasanya seperti Facebook, Twitter itu kan ada setting untuk pengaturan dari privasi tersebut gitu ya. Mana yang mau dijadikan teman, mana mau jadikan kita punya grup sendiri gitu ya, mana yang harus publik ataupun tidak gitu ya. Lalu latih kebijaksanaan tentang materi yang diposting ya. Gambar yang diposting jangan melanggar etika gitu ya. Video gitu, teks ya, jangan menyebar hoax, jangan menyebar fitnah dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya, bagaimana kalau gambarnya betul gitu ya, tapi hal-hal yang mengerikan gitu ya. Biasanya suka ada yang memposting orang yang lagi kecelakaan ya, patah tulangnya, meninggal dan lain-lain gitu ya. Itu posting. Nah, sebaiknya jangan gitu ya. Biarkan yang memposting media-media yang media-media berita contohnya ya, yang sudah legal gitu ya. Jadi kalau kita memposting itu buat apa sih manfaatnya gitu ya? Saya sarankan jangan gitu ya. Lalu terkait dengan komen-komen ya, ya namanya juga hidup secara sosial, orang ada yang pro, ada yang kontra. Ya, komentar sebagus apapun orang tetap ada yang kontra gitu ya. Ya ada di dua sisi. Jadi teman-teman sekarang lagi banyak isu gitu ya, apalagi pada saat mau pemilu gitu ya. Komen dikit orang udah eh, memberikan penafsiran yang lain gitu ya. Oke. Oke, jadi intinya kita harus bisa mewaspadai ya dari aplikasi-aplikasi pihak ketiga. Kita harus mengetahui juga apakah aplikasi tersebut aman atau tidak gitu ya. Jadi ini adalah penanganan secara orang awam bisa lakukan gitu ya, karena tidak masuk ke ranah dari sisi teknologi gitu ya. Oke. Selanjutnya secara alat bantu, artinya di sini dengan menggunakan suatu aplikasi bantuan untuk menjaga terkait dengan security di social networking ini. Jadi misalkan kita menggunakan web browser, maka kita juga menggunakan web browser dengan anti phishing gitu ya. Jangan sampai ada
orang lain mengambil data username, password kita gitu ya. Lalu ada juga web of trust gitu ya. Lalu ada adblock untuk memblok misalkan iklan-iklan gitu ya, atau skrip-skrip tertentu gitu ya, ataupun aplikasi yang bisa melacak posisi kita ya. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga ya yang terpercaya untuk menangani itu gitu ya. Oke. Jadi ini cara keduanya adalah menambahkan suatu aplikasi yang untuk menangani masalah security ini gitu ya. Selanjutnya adalah dengan cara ini udah prosesnya secara keilmuan ya, kita proses menangani masalah komunikasinya misalkan ya, bagaimana caranya supaya komunikasi ini tidak loss di perjalanan, orang ada yang ngambil datanya di perjalanan gitu ya. Artinya pada saat kita posting ada data orang yang bisa ngambil data kita, ataupun ada data yang orang memposting di akun kita gitu ya. Oke, jadi ini contohnya adanya kalau dari WiFi itu kita SSID-nya harus tahu gitu ya. Lalu setidaknya ini ada beberapa parameter-parameter yang harus kita ketahui. Misalkan kalau kita menggunakan Bluetooth gitu ya, menggunakan network WiFi yang di publik gitu ya, kayak gitu itu harus kita pahami juga gitu ya. Lalu kalau kita udah melakukan koneksi media sosial di tempat umum, misalkan di warnet kalau dulu gitu ya, atau pinjam device punya orang lain, maka kita harus secepatnya melakukan logout gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya ya, bahwa dalam OSN ini ya, Open Social Networking ini satu sisi sangat diperlukan, ada manfaatnya. Tapi satu sisi lagi kita harus mengetahui juga masalah yang ada di balik itu, supaya kita memahami dan bagaimana menangani celah-celah yang ada dari aplikasi media sosial networking tersebut gitu ya. Jadi seperti yang kita udah bahas tadi, bahwa hati-hati terkait dengan username, password gitu ya. Hati-hati terhadap dengan aplikasi-aplikasi, apalagi aplikasi yang mengandung malware gitu ya, mengandung suatu SQL injection gitu ya, sehingga dia bisa mendapatkan data username, password kita gitu ya. Oke, mungkin itu terkait dengan materi social networking security ya. Untuk lebih detailnya coba teman-teman baca jurnal-jurnal terkait bagaimana penanganan security untuk social networking seperti ini gitu ya. Oke, jadi ilmunya kita harus dapatkan, dan bagaimana proses pencegahannya. Mudah-mudahan teman-teman dapat menganalisis dan nantinya dapat menuangkan, dapat memberikan keilmuan baru untuk melakukan bagaimana penanganan terkait dengan security dari social networking ini. Oke, itu aja untuk pertemuan modul social network security. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.